PLN diam-diam naikin tarif dasar listrik. Emangnya bener gitu? Serius loh? Belakangan ini rame banget masalah tagihan listrik yang melonjak naik. Itu semua berawal dari penyebaran virus corona yang mulai masuk di Indonesia sekitar bulan Februari-Maret silam. Seperti yang kita ketahui bahwa penyebarannya begitu cepat, bahkan lebih cepat dari saudara-saudara virus yang sebelumnya, seperti SARS, MERS, H5N1, atau yang biasa kita sebut dengan virus flu burung. Maka dari itu, pemerintah mengambil kebijakan untuk menekan angka penyebaran virus corona dengan menerapkan social distancing, physical distancing, lockdown PSBB, dan yang terakhir adalah WFH atau work from home yang pada intinya mengharuskan untuk beraktivitas di rumah saja. Tak hanya pekerja saja yang merasakan dampak dari pandemi ini, anak sekolah sampai yang kuliah pun merasakan hal yang sama. Mereka dituntut terpaksa harus melaksanakan kegiatan belajar mengajarnya di rumah. Ketika semua aktivitas sudah dilakukan di rumah, maka yang terjadi adalah kenaikan pemakaian tenaga listrik di rumah masing-masing. Bayangkan, biasanya kita ngidupin TV selepas jam kerja atau jam sekolah, kita pukul rata aja jam 3 sore misalkan. Karena pandemi ini semuanya WFH di rumah saja, akhirnya dari jam 7 pagi orang-orang sudah mulai nyalain TV, menyalain charger HP, charger laptop, dan lain-lain. PLN sebagai badan usaha milik negara atau BUMN berpartisipasi dan berperan aktif dalam penekanan angka penyebaran virus corona ini. Salah satunya adalah dengan cara tidak mengirim petugas pencatat KWH meter ke rumah pelanggan di bulan Maret dan April. Sebagai gantinya, PLN melakukan perhitungan rata-rata pemakaian 3 bulan ke belakang. Dan untuk opsi lain, pelanggan juga dapat mengirim stan foto KWH meter ke PLN melalui hotline yang sudah disediakan, seperti WhatsApp yang sudah diberikan nomor HP-nya. Dampak dari WFH ini ternyata lebih terasa ke pekerja yang bekerja di sektor informal, seperti pedagang, freelancer, dan lain-lain. Mereka merasa tidak memiliki penghasilan karena harus berdiam diri di rumah. Namun, salah satu nafas terpenting dalam kehidupan, yaitu bayar listrik, harus tetap terpenuhi. Maka dari itu, pemerintah memberikan stimulus COVID-19 di bidang ketenaga listrikan dengan memberikan diskon tagihan listrik selama 3 bulan mulai bulan April, Mei, dan Juni ke pelanggan dengan daya R1 450 VA, dan diskon 50% untuk pelanggan dengan daya R1 900 bersubsidi. Ingat ya, R1 900 bersubsidi. Namun kebijakan ini menimbulkan polemik. Beberapa masyarakat merasa pemerintah pandang bulu dalam memberikan bantuan bagi warga dengan daya R1 1300. Mereka juga merasa berhak mendapatkan bantuan sosial tersebut karena mereka juga merasakan dampak dari pandemi virus corona ini. Bahkan beredar di media sosial, ada seorang karyawan dengan gaji 20 juta per bulan. Karena pandemi ini, dia digaji hanya setengahnya, hanya 10 juta. Saya ulangi, hanya 10 juta per bulan. Dikurangi dengan cicilan mobil dan cicilan rumah, akhirnya kebutuhan sehari-hari tidak cukup dan dia meminta bantuan kepada pemerintah dengan mengatasnamakan rakyat miskin, rakyat kecil. Maha benar netizen dengan segala firmannya. Tapi nggak apa-apa, it's a normal, itulah manusia. Dikasih hujan, minta panas. Dikasih panas, minta hujan. Dikasih hujan air panas, bilang kurang kopi sama gula. Kemudian di bulan Mei, PLN kembali mengambil kebijakan berupa memberikan gratis tagihan listrik kepada pelanggan dengan daya B1 450 dan I1 450. Kali ini sasarannya adalah para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM dan nggak tanggung-tanggung. Gratis dikasih selama 6 bulan sejak bulan Mei 2020. Di bulan Juni, lagi rame nih netizen, masyarakat,
Warga plus 62 bilang bahwa tagihan listriknya naik drastis hingga berkali-kali lipat. Banyak beranggapan bahwa PLN diam-diam menaikkan tarif listrik. Ada juga yang bilang kenaikan ini disebabkan karena PLN melakukan subsidi silang atas diskon yang sudah diberikan pada tarif R1 4,5 dan B1 4,5 dan I1 4,5. Emangnya bener gitu? Serius loh? Hah? Apa? PLN diam-diam naikin tarif dasar listrik? Sorry, zoomnya kedeketan mas. Mundur lagi. Kejauhan. Ya, sip. Sebenarnya semua itu sudah jelas dari apa yang saya sampaikan dari awal. Karena WFH, anak sekolah juga lagi di rumah, akhirnya pemakaian tenaga listrik jadi naik. Tapi sama PLN melakukan penghitungan rata-rata di 3 bulan terakhir untuk rekening di bulan Maret dan April. Barulah di bulan Mei, PLN kembali melakukan pencatatan KWH meter dengan menerapkan standar protokol kesehatan yang sudah diberikan oleh pemerintah. Tapi nggak perlu khawatir, di bulan Juni, PLN juga mengambil kebijakan dengan memberikan relaksasi pembayaran melalui skema 40-60. Untuk apa itu skema 40-60? Skema tersebut diperuntukkan kepada pelanggan PLN yang kenaikan tagihan listriknya di atas 20%. Kemudian setelah selisih dari kenaikan tersebut diambil 40%-nya dan akan dibebankan di bulan Juni. Sisanya 60%-nya akan dibebankan untuk 3 bulan ke depan, atau bahasa mudahnya 60%-nya akan dicicil ke 3 bulan depan. Paham nggak? Nggak ya? Ya udah sama. Misal begini, ada orang yang bayar tagihan listriknya di bulan April, Mei itu Rp500.000 per bulan. Kemudian pada saat di bulan Juni, tagihan listriknya naik menjadi Rp1.500.000. Maka selisihnya adalah 1 juta. Karena dari 500 ke 1.500.000. Kemudian kita menggunakan skema 40-60. 40% dari selisihnya, yaitu 40% dari 1 juta, akan ditagihkan di bulan Juni. Jadi, tagihan rekening bulan Juni yang semula Rp1.500.000 akan menjadi Rp900.000. Kemudian, bagaimana untuk 60% sisanya? 60% dari selisih tagihan atau 600.000-nya akan dibagi 3 bulan ke depan. Jadi, tagihan bulan depan akan ditambahkan Rp200.000 sampai dengan 3 bulan ke depan. Sampai video ini saya buat, unitku sendiri proses ini masih berjalan dan belum selesai karena banyaknya pelanggan dan keterbatasan dari petugas kami untuk melaksanakan proses dari relaksasi tersebut. Yang penting sabar dulu. Insya Allah di bulan Juli sudah aman kok, tagihannya slow. Jadi nggak ada yang namanya kenaikan tarif dasar listrik ataupun subsidi silang untuk yang dapat diskon. Terus gimana cara mastiinnya? Gampang. Ketika Elektrizen mau bayar rekening listrik, entah itu melalui fasilitas ATM, e-channel seperti mobile banking, SMS banking, atau hal-hal yang lain, teman-teman bisa pastikan stand akhir di sistem pembayaran itu lebih kecil ketimbang stand fisik di KWH meter. Jadi harus dicek terlebih dahulu. Karena pembacaan KWH meter itu dilakukan setiap akhir bulan, biasanya itu mulai ketika tanggal 23 sampai selesai. Perbedaannya pun harusnya tidak jauh antara yang tertera di sistem pembayaran dengan yang ada di visi KWH meter di rumah pelanggan. Kecuali visi KWH meter itu lebih rendah standnya ketimbang di sistem pembayaran. Misalkan di sistem pembayaran menunjukkan angka 10.500 atau 15.000, katakanlah 15.000. Ternyata di sistem pembayarannya stand akhirnya itu cuma 13.000. Nah, itu baru kondisi tersebut dinamakan lebih tagih. Namun tidak masalah, hal tersebut masih bisa dicari penyelesaiannya. Silahkan datang ke kantor PLN dengan baik-baik dan pasti akan dibantu untuk penyelesaiannya. Last but not least, biar hal ini tidak terjadi lagi, teman-teman bisa ganti KWH meternya ke KWH Prabayar atau KWH Pulsa. Nggak perlu takut, nggak ada kok bedanya. Bedanya cuma kita beli di awal atau bayar di awal. Untuk tarif dasar listrik tetap, dan kita bisa atur pemakaian kita sendiri. Kita bisa tahu berapa pemakaian kita selama 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, dan kita bisa lebih hemat sebenarnya.
Kalaupun yang ditakutkan adalah ketika malam-malam terus bunyi pulsa, kan ini udah zaman 2020 bos. Kita bisa beli pulsa lewat SMS banking, mobile banking, dan masih banyak lagi fasilitas e-channel yang memfasilitasi kita untuk beli pulsa kapanpun dari manapun. Dan sebenarnya nggak ada masalah alasan kalau misal malam-malam nggak ada yang jual pulsa. Mungkin segitu dulu video kali ini. Kita tegaskan sekali lagi, nggak ada yang namanya kenaikan tarif dasar listrik. Sejak 2017 sampai detik ini, nggak ada yang namanya tarif dasar listrik itu naik. Ada beberapa hal yang menyebabkan tarif dasar listrik itu naik, di antaranya kurs, inflasi, harga minyak dunia, harga bahan pokok untuk pembangkit, dan masih banyak lagi. Jadi mungkin itu aja untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Apabila memang bermanfaat, silahkan share video ini ke teman-teman kamu, ke sanak saudara, keluarga, teman, pacar, selingkuhan, musuh, mantan, dan lain sebagainya, supaya mendapat pencerahan terkait lonjakan tagihan listrik di bulan Juni ini. Loil Magnun signing off. Bye.